وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجة يا الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ورب فان أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وأمدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di malam hari ini, di waktu maghrib yang penuh dengan berkah ini, kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala berada di dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Ta'ala, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah." Haditsun sahih rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perbaruilah iman kalian dengan cara memperbanyak daripada ucapan la ilaha illallah. Ya.
Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di dalam hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memerintahkan kita ini untuk selalu memperbarui keimanan. Makna daripada memperbarui keimanan itu bukan maksudnya keluar dari Islam kemudian masuk lagi, bukan. Tapi memperbarui keimanan itu untuk semakin memperkokoh pondasi-pondasi iman kita. Karena nyuwun sewu, yang namanya maksiat itu tud'iful iman. Innal ma'asiyat tud'iful Islam. Yang namanya kemaksiatan itu bisa melemahkan pondasi Islam. Semakin orang itu dia banyak maksiat kepada Allah Ta'ala, semakin imannya itu berkurang. Iman itu yazid wa yankus. Iman itu kadangkala naik, kadangkala turun. Niki kula jenengan ngalami sedaya napa mboten? Kadangkala ke masjid niku semangat, tapi kadangkala ke masjid niku napa? Malas. Kadangkala baca Quran itu semangat, tapi seringnya napa? Malas. Iman itu yazid wa yankus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Loh, kenapa kok orang itu imannya kok bisa berkurang? Di antara yang menjadikan iman itu berkurang itu adalah banyaknya kemaksiatan yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kita untuk sering-sering memperbarui keimanan. Dengan cara apa? Perbanyak mengucap la ilaha illallah. Ya, orang itu kalau mengucap la ilaha illallah, lisannya mengucap, hatinya dia memahami makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Ta'ala. Lisan mengucap la ilaha illallah, hatinya memahami makna la ilaha illallah, maka dia akan dapatkan iman itu akan bertambah. Semakin dia itu kuat ibadah kepada Allah Ta'ala, semakin dia itu semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illallahu hisni faman dakhala hisni amina min adabi. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, perisaiku, kata Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan selamat daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang itu kalau dia suka mengucap kalimat tahlil atau dia suka mengucap kalimat tauhid, dia mengucap la ilaha illallah, lisan mengucap, hati betul-betul memahami makna daripada la ilaha illallah, maka dia akan selamat daripada azabnya Allah. Iman itu akan semakin bertambah. Nah, ya, iman itu akan semakin apa? Bertambah. Nah, ini perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang namanya iman itu ada kalanya turun, ada kalanya bertambah. Turunnya keimanan itu disebabkan karena kemaksiatan, karena sebabnya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menjadikan iman itu turun. Iya. Nah, termasuk juga orang itu menjadikan imannya naik, itu kumpul dengan orang-orang yang baik. Ya, kumpul dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang baik. Kumpulannya sama orang yang soleh, kumpulannya sama orang yang akhlaknya baik, kumpulannya dengan orang-orang yang suka beramal kebaikan, itu juga menjadikan iman itu bertambah. Tapi kalau kumpulannya itu bersama dengan orang-orang yang jahat, kumpulnya dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka imannya itu akan semakin turun. Makanya ada satu ucapan Arab itu mengatakan, iya, ada satu ucapan Arab itu dia mengatakan
La tas'al, jangan kamu tanya perihal seseorang ini baik atau tidak, jangan. Kamu tidak usah tanya sama orang ini fulan ini orang baik apa tidak usah. Tapi cukup lihat temannya dia siapa. Kalau kita tanya sama orang, Bu, ini fulan ini bagaimana keadaannya, itu kalau yang ditanya itu ternyata kerabatnya fulan, pasti unggul-unggulkan apa betul? Pasti unggul-unggulkan. Kalau yang ditanya itu musuhnya fulan, pasti apa nih? Menjatuhkan. Iya. Kalau kita mau tahu orang ini baik atau tidak usah tanya sama orang ini orang baik apa enggak usah. Tapi cukup cari temannya dia siapa. Ini orang suka kumpul dengan siapa ini? Fa innal qarini bil muqarini yaqtadi, karena mau tidak mau orang itu kalau bergaul dengan temannya maka dia akan serupa dengan keadaan temannya. Kalau dia bergaul dengan teman yang baik, mau tidak mau dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia bergaul dengan teman yang jahat, mau tidak mau dia akan menjadi orang yang jahat. Coba misalnya kalau kita ini sering kumpul sama orang yang jualan minyak wangi. Ada kita punya teman misalnya dia buka toko minyak wangi. Kalau buka kita sering datang duduk bareng sama dia, ngobrol sama dia hampir setiap hari. Itu saya yakin ini kalau bukan orang pelit ya. Ya, kalau itu dia bukan orang yang pelit, saya yakin ini temannya kalau pulang pasti bawa minyak wangi. Kalau tidak bawa minyak wangi, pasti ketika dia sedang duduk ada di situ, mungkin ada pelanggan datang, coba minta tolong, ini baunya enak enggak? Dia dikasih minyak wangi. Karena kumpul dengan orang penjual minyak wangi, badannya akan menjadi wangi. Tapi coba kumpul dengan orang-orang yang jahat, atau kumpul dengan orang-orang yang orang-orang yang suka mungut sampah misalnya, mau tidak mau badannya juga akan menjadi bau. Ambil contoh lain misalnya, ini real kalau kita perhatikan. Kita ini nyuwun sewu, kita ini mungkin dari daerah yang bermacam-macam, kita ini mungkin pendatang, bukan asli Jogja. Ada yang dari Jakarta. Orang Jakarta itu kan logatnya logat Betawi, logatnya logat Jakarta. Dia lahir besar ada di Jakarta, tapi subhanallah ketika dewasa pindah ada di Jogja, 40 tahun tinggal di Jogja. Sadar tidak sadar logat Jakartanya mulai apa ini? Nah, berubah. Jadi Jawa alus tulen. Kromo inggil kalau ngomong itu. Nggih napa mboten niki? Lah kok bisa seperti itu? Lah kumpulannya sama orang-orang Jawa. Makanya bahasanya juga berubah, logatnya juga napa? Berubah. Itu sadar tidak sadar, tidak usah pakai belajar, cukup kumpul sama orang, sadar tidak sadar keadaan kita ini serupa dengan teman yang suka kita kumpuli. Niku sadar tidak sadar. Iya. Nah, makanya termasuk yang menjadikan iman itu akan bertambah, kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, maka imannya akan bertambah. Tapi kalau kumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, maka naudzubillah min dzalik, imannya akan menjadi turun. Wal iyadu billah min dzalik. Di dalam hadis ini Nabi beliau merintahkan kita untuk senantiasa memperbarui keimanan kita dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Ini hadis yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, rawahul Baihaqi. Nabi beliau mengatakan cinta dunia itu adalah pangkal setiap kejelekan. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kejelekan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Di dalam hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi beliau memberikan penjelasan kepada kita, ya, bahwasanya orang itu kalau di dalam hatinya tertanam cinta dengan dunia, orang itu kalau di dalam hatinya tertanam cinta dengan dunia, maka itulah yang menjadikan pangkal sumber daripada segala kejelekan. Maknanya orang kalau di dalam hatinya sudah cinta dunia, maka akan muncul kejelekan-kejelekan yang banyak pada dirinya. Segala kemaksiatan yang terjadi ada di dunia itu kalau mau ditarik asal muasalnya, sumber akal-akarnya itu dari mana,
Setiap kemaksiatan yang terjadi ada di dunia itu kalau mau dicari sumber akarnya itu dari mana, pasti pelaku maksiat di dalam hatinya ada cinta dunia, itu pasti. Makanya Nabi katakan cinta dunia itu pangkal segala kejelekan. Apapun kemaksiatan yang terjadi, anak durhaka sama orang tua, orang meninggalkan sholat, orang tidak puasa, orang berzina, orang minum khamar, orang berbohong, orang ghibah merasani, apapun kemaksiatan di dunia itu terjadi sumbernya karena pelakunya itu cinta dengan apa? Dengan dunia. Makanya hati-hati, orang kalau di dalam hatinya itu tertanam cinta dengan dunia, maka dia akan menjadi orang yang banyak kemungkaran akan dia kerjakan. Wal iyadu billah min dzalik. Nyuwun sewu, yang namanya dunia itu enak napa mboten? Yang kepingin jatuh miskin tidak punya apa-apa coba ngacung ini, ada napa mboten niki? Nah, dunia niku enak napa mboten? Dunia niku enak napa mboten? Dunia itu diibaratkan seperti fata morgana. Dunia itu diibaratkan seperti napa? Fata morgana. Napa niku fata morgana? Fata morgana itu seperti orang yang ketika dia sedang musafir di tengah padang pasir, panas yang luar biasa, bekal minum sudah habis, dalam keadaan sedang kelenger. Subhanallah, dari jauh ngelihat napa niki? Air terjun. Nah, itu kan mustahil, ada air terjun di padang pasir itu kan mustahil itu. Dia kelihatan ada air terjun, waduh yang segar, yang airnya deres, yang rindang, banyak pepohonan-pepohonan. Fata morgana, dunia itu ibarat fata morgana. Loh kenapa kok dunia diibaratkan fata morgana? Coba perhatikan ucapan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu tidak lebih dari 5 perkara. Ya, dunia itu tidak lebih dari napa? 5 perkara. Napa niku 5 perkara? Yang pertama, makulat. Makulat niku napa? Makanan. Itu yang pertama. Makanan yang terbaik kata Sayyidina Ali. Apa itu? Asal. Asal itu madu. Makanan yang terbaik itu adalah madu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, karena madu itu sehat menyehatkan. Maaf, makanan yang terbaik yaitu madu. Madu itu diambil dari mana itu? Lebah. Dari bagian apanya ini, Pak? Apa, Pak? Maaf, dari bagian pantatnya lebah. Ya, dari bagian pantatnya lebah. Ini makanan yang terbaik, yaitu madu. Diambil daripada pantatnya lebah. Ya. Kemudian yang kedua, dunia itu tak lain dan tak bukan, yang kedua adalah masyrubat. Apa itu masyrubat? Minuman. Ya, kenikmatan dunia, minuman. Kata Sayyidina Ali, minuman yang terbaik yaitu adalah laban. Apa itu laban? Susu. Nah, saya mau tanya, susu itu diambil dari mana itu, Pak? Susu kambing, susu sapi misalnya, itu diambil dari mana itu? Dari putingnya sapi. Terbuat dari apa itu susu itu? Mosok rumput, Pak. Iya, susu itu terbuat dari apa itu? Susu itu terbuat dari apa itu? Itu kan ada prosesnya di dalam tubuhnya apa itu sapi, itu kan ada prosesnya. Itu ada darah yang tercampur di dalamnya dengan proses yang alami, bukan najis tapi suci dan menyehatkan kalau diminum, tapi di dalamnya ada kandungan darahnya. Ya, padahal darah itu kan sesuatu yang menjijikkan. Ya, susu, minuman yang terbaik, diambil dari sesuatu yang menjijikkan. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, apa itu? Malbusat, pakaian. Ya, pakaian atau apa? Ya, pakaian, celana atau pakaian. Saya mau tanya, kain yang terbaik itu kain apa nih? Sutra. Ya, kain yang terbaik yaitu adalah kain sutra. Jangan kalau beli sarung BHS itu mahal apa enggak itu? Mahal. Padahal sutranya cuma berapa persen itu? Itu 1% belum tentu sampai itu.
tapi Masya Allah harganya mahal yang seperti itu. Lah kalau sutra 100% kira-kira harganya seperti apa itu? Kalsium, air liur nih. Itu liur apa dari matanya ulat sutra nih? Dari air liurnya apa itu ulat sutra? Sesuatu yang menjijikkan. Nah, kok air liurnya sutra? Jangan kalau dikasih air liurnya manusia mau napa mboten? Mau napa mboten niki? Lah niki air liurnya sutra. Ternyata pakaian yang paling mahal terbuat dari sutra. Sutra itu diambil dari sesuatu yang menjijikkan, yaitu adalah air liurnya ulat sutra. Masya Allah. Kemudian yang keberapa ini? Keempat, kata Sayyidina Ali. Dunia itu tak lain dan tak bukan masmumat. Apa itu masmumat? Wangian-wangian. Nah, kita kalau ini kayak di masjid ini ada wangian, kan semerbak enak baunya itu. Saya mau tanya, minyak wangi yang paling mahal, minyak wangi apa nih? Misik. Yang paling mahal itu minyak misik. Jangan tahu napa mboten, minyak misik itu dibuat dari apa itu? Napa? Diambil dari apa? Minyak misik itu diambil dari apa? Ini misik-misik yang dipunya itu misik imitasi sedoyo niku. Kalau yang asli niku 1 mili bisa jutaan harganya itu. Iya. Minyak misik yang asli itu diambil daripada darahnya apa tadi? Ghazal apa? Kijang. Iya. Minyak misik yang asli itu dibuat daripada darahnya kijang. Dari sesuatu yang menjijikkan. Itu minyak misik yang asli seperti itu. Diambil daripada darahnya kijang, bersumber dari sesuatu yang menjijikkan. Nah, iya. Masmumat, wangian ini. Kemudian yang keberapa ini? Kelima. Ya, maaf ini yang kelima bukannya saru ini, tapi ya memang kejadiannya seperti itu. Apa itu dunia? Dunia itu tak lain dan tak bukan mankuhat, yaitu laki-laki kepingin kawin dengan perempuan, laki-laki tertarik dengan seorang wanita. Maaf, kalau orang menikah yang dicari niku napa? Mabal fi mabal. Ya, orang itu kalau menikah nyuwun sewu, laki niku kalau menikah yang dicari napa, Pak? Napa jenengan pas kawin niku cari napa jenengan? Napa? Maaf, ini kan bukan suatu hal yang saru. Orang kalau menikah yang dicari adalah lubang. Orang kalau menikah yang dicari adalah lubangnya. Ya, yang dicari adalah lubangnya, dan lubang itu adalah tempat keluarnya kotoran. Jenengan mau Pak dulu kawin tidak ada lubangnya itu? Nah kan tidak mau. Itu termasuk aibnya nikah, bisa dibalikkan itu, bisa dibatalkan itu. Orang menikah kan ya yang namanya manusia ya kayak gitu. Yang dicari adalah seperti itu. Padahal itu lubang tadi itu tempat keluarnya kotoran. Sesuatu yang menjijikkan. Masya Allah, ternyata sumbernya dunia semuanya dari apa ini? Sesuatu yang menjijikkan. Makanan yang terbaik yaitu madu diambil daripada laron, apa tawon? Kok laron? Tawon. Iya. Kemudian minuman yang terbaik yaitu adalah susu, itu prosesnya tercampur dengan darah. Kemudian pakaian yang terbaik yaitu adalah sutra, itu diambil daripada air liurnya ulat sutra. Minyak misik yang paling mahal itu dibuat dari darahnya kijang. Orang kalau menikah yang dicari adalah tempat yang kotor, tempat yang najis. Masya Allah, dunia itu ya semua hanya ini aja. Kita ini kerja cari uang, ya itu cuma cari-cari ini aja sudah, ya untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, ngasih nafkah kepada anak dan istri. Ya, wangian-wangian. Orang hidup ya carinya cuma ini saja. Dan ternyata kalau diperhatikan, yang paling nikmat di antara 5 perkara tadi semuanya diambil daripada sesuatu yang menjijikkan. Inilah gambaran dunia. Dunia itu adalah menjijikkan. Cuma tampak di hadapan kita,
Dunia itu indah yang luar biasa. Jangan dikira yang ngomong ini ngelihat dunia jijik ya. Podo wae ini. Ya, yang ngomong juga sami mawon niki. Nah, cuma jangan sampai kula jenengan niku cinta dengan yang namanya napa? Yang namanya dunia. Dunia itu cukup ada di dalam ada di atas tangan kita. Jangan sampai ada di dalam hati siapa ini? Hati kita. Nah, dikatakan seperti itu. Pernah juga ada satu riwayat Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau itu pernah ditampakkan sama Allah Ta'ala wujudnya dunia. Nabi Isa itu pernah ditampakkan sama Allah Ta'ala dengan yang namanya wujudnya dunia. Dilihat sama Nabi Isa, dunia itu ternyata wujudnya seorang wanita yang sudah tua renta. Ya, seorang wanita yang sudah sepuh luar biasa. Sampai dikatakan keriputnya itu sampai napa niku? Matanya keriput sampai napa niki? Niki bahasane napa, Pak? Kulitnya saking sudah nggoyor-nggoyor niku sampai napa niku? Niki nek bahasanya saya tidak tahu niki bahasa bener atau salah, tidak tahu. Gembleh. Nah, itu sampai kulitnya itu sudah seperti itu. Iya. Dilihat sama Nabi Isa. Ini saya mau tanya, jenengan kalau lihat ada orang kayak gini menjijikkan apa mboten niki? Jijik napa mboten niki? Dilihat sama Nabi Isa, Masya Allah, tangannya itu make napa niku gelang emas. Waduh, niku sak tangan gelang emas tok isi. Terus make anting-anting terbuat daripada emas. Anting-antingnya banyak sampai napa niki? Ya tadi itu gembleh niku. Iya. Tangannya itu make cincin terbuat dari emas, banyaknya luar biasa. Make lipstik tebel luar biasa. Niki nyuwun sewu, cantik napa mboten, Bu? Ada yang tertarik nih? Yang tertarik coba ngacung nih. Lah siapa yang tertarik dengan pemandangan seperti ini? Nabi Isa kaget, tanya Nabi Isa, "Man anti, siapa kamu wahai perempuan yang sudah tua?" Ana dunia, saya ini adalah dunia. Kaget Nabi Isa. Ternyata wujudnya nenek-nenek yang sudah sangat-sangat tua sekali, tapi make perhiasan yang sangat luar biasa. Nabi Isa penasaran. Wahai dunia, saya mau tanya sama kamu, kamu ini kawin apa enggak? Ya, kamu ini menikah apa enggak? Dunia bilang, wahai Nabi Isa, saya kawin dengan banyak orang. Saya kawin dengan banyak manusia. Berapa yang sudah kamu kawin sama dia? Yang sudah kamu kawini? Saya sampai lupa jumlahnya ada berapa. Nah, ya, saya sampai lupa jumlahnya ada berapa. Lantas bagaimana? Itu satu persatu kamu kawini? Bagaimana itu? Iya, saya kawini. Setiap yang saya kawini, saya bunuh satu persatu. Setiap yang saya kawini, satu persatu saya bunuh, kata dunia ini. Iya. Maka ketika itu dunia dia mengatakan, ya, ad-dunya ibnatu iblis. Dunia itu adalah putrinya iblis. Orang kalau mau meminang dunia harus datang kepada siapa ini? Kalau ada laki-laki kepingin minang seorang wanita, datangnya ke siapa itu? Kalau ada laki-laki kepingin melamar seorang wanita, laki-laki datangnya ke siapa ini? Ke bapaknya wanita. Datang bawa martabak, ngapa datang bawa roti donat, nah, kan seperti itu. Iya. Lah dunia itu ibnatu iblis. Dunia itu ibarat putrinya iblis. Orang kalau kepingin jatuh cinta kepada dunia harus sering-sering silaturahim ke siapa ini? Ke iblis. Wal iyadu billah min dzalik. Hati-hati ini. Ya, orang kalau sudah cinta sama dunia, waduh, ini naudzubillah min dzalik. Anak berani kepada orang tua, bukan cuma berani saja, kadang-kala anak kepingin bunuh orang tuanya. Ya, kalau diangkat tangan bukan mendoakan supaya panjang umur orang tuanya. Kapan bapakku meninggal ya Allah? Niki ndang warisannya keluar. Iya. Kakak beradik saling marah-marahan, saling caci mencaci, saling fitnah menfitnah, bahkan saling bunuh membunuh karena rebutan masalah apa itu? Dunia. Ya. Berapa banyak zaman sekarang orang tua yang kaya raya ketika meninggal,
anaknya ndak ada wajah sedih kok malah girang. Iya. Setelah beberapa hari pemakaman, masya Allah malah jadi bertengkar satu sama lain karena rebutan masalah napa niki? Warisan. Nah, ini dunia itu seperti itu. Ya, dunia itu seperti itu. Makanya orang kalau sudah cinta sama dunia, naudzubillah min dzalik, dia akan menjadi orang yang banyak kemungkaran dia kerjakan. Dia berani mengambil hartanya orang. Dia berani untuk korupsi, tidak peduli sak desa melarat, yang penting saya kaya. Tidak peduli sak kota susah, yang penting saya kaya raya, jaya saya. Dunia itu seperti itu. Nah, makanya hati-hati orang yang cinta sama dunia itu naudzubillah min dzalik. Dia akan menjadi orang yang mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali kisah-kisah orang-orang terdahulu yang cinta dengan dunia akhirnya matinya dalam keadaan binasa. Itu di zaman Nabi Musa. Ada satu orang namanya adalah Bal'am bin Ba'aura. Bal'am bin Ba'aura niki nyuwun sewu, ini bukan orang awam. Bal'am bin Ba'aura ini bukan orang yang bodoh, tapi dia orang yang alim. Dia orang yang soleh. Dia orang yang ahli ibadah. Bal'am bin Ba'aura ini sampai-sampai karena banyaknya ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah anugerahi Bal'am bin Ba'aura Ismullahil A'zam. Apa itu Ismullahil A'zam? Orang kalau dikasih sama Allah Ta'ala Ismullahil A'zam, setiap kali doa pasti doanya apa niku? Mustajab. Bal'am bin Ba'aura seperti itu, mustajab doanya. Ngangkat tangan, turun tangan, gobul doanya. Bal'am bin Ba'aura. Tapi subhanallah, bagaimana Bal'am bin Ba'aura seorang yang soleh, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, seorang yang doanya mustajab, ketika dia menikah dengan seorang wanita, ya ketika dia menikah dengan seorang wanita, ternyata istrinya itu adalah orang yang tidak taat sama Allah Ta'ala. Ya, tidak taat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya singkat cerita, ada seorang raja, itu dia merayu istrinya Bal'am bin Ba'aura mau dikasih harta yang banyak, tapi dengan catatan Bal'am bin Ba'aura mendoakan Nabi Musa itu celaka. Ya, Bal'am bin Ba'aura mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya napa? Celaka. Ini padahal umatnya Nabi Musa, bahkan orang solehnya di antara Nabi Musa ini. Istrinya dirayu, istrinya Bal'am, bilang sama Bal'am supaya dia mendoakan Nabi Allah Musa celaka, kamu akan saya kasih hadiah yang besar, uang sekian. Istrinya Bal'am bin Ba'aura apa ini? Cinta sama dunia. Akhirnya merayu Bal'am bin Ba'aura untuk mendoakan binasa kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Singkat cerita, Bal'am bin Ba'aura nurut sama istrinya. Nah ini loh, orang kalau suami takut napa niki. Nah niki lah jadi Bal'am bin Ba'aura nanti ini. Iya. Bal'am akhirnya dia patuh dengan istrinya. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam datang dengan pengikutnya, Bal'am bin Ba'aura naik ke atas gunung berdoa kepada Allah Ta'ala, mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Tapi subhanallah, ketika mendoakan celaka kepada Nabi Musa, ketika lisannya menyebut Nabi Musa, lisannya itu dibelokkan sama Allah Ta'ala. Bukan Nabi Musa yang disebut, tapi raja itu yang disebut. Akhirnya doakan yang celaka siapa ini? Raja itu. Dan benar akhirnya rajanya celaka, dan akhirnya Bal'am bin Ba'aura dia ditangkap sama pasukannya raja karena mendoakan celaka kepada raja, dan akhirnya Bal'am bin Ba'aura dia dihukum mati dan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Iya. Kenapa sebabnya? Karena cinta dengan apa ini? Imingan-imingan dari raja. Ayo doakan Nabi Musa supaya celaka, wahai Bal'am, kamu akan saya kasih uang sekian. Nabinya didoakan jelek. Ini tiang napa niki? Gila napa mboten? Nabinya sendiri doakan jelek, niku gila napa mboten? Niku gila. Lah kok bisa gila seperti itu? Karena sebab cinta dengan apa ini? Cinta dunia. Maka orang yang cinta dunia nanti ujung-ujungnya napa niku? Napa? Napa, Pak? Orang yang cinta dunia ujung-ujungnya napa niku? Jadi orang yang gila. Ya, wal iyadu billah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada sifat cinta dunia. Dijadikan kita semua termasuk orang-orang yang soleh solehah
orang-orang yang selamat di dunia dan kelak ada di akhirat, dimasukkan kelak ke dalam surganya Allah min ghairi sabqil adab wala hisab wala itab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.